Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mengenal yang namanya pemrograman menggunakan smart relay. Untuk pemrograman smart relay kita menggunakan aplikasi yang namanya Zeliosoft 2. Terlebih dahulu kita install dulu. Untuk pembahasan penginstal mungkin di lain pertemuan. Kita akan menjalankan dulu, kita klik 2 kali pada tampilan icon desktop Zeliosoft 2. Kemudian kita tunggu. Nah, tampilannya muncul di sini, versinya versi 5.1.0. Nah, untuk melaksanakan pemrograman kita harus pilih pada di sini menunya Create New Program, kita klik pada bagian ini. Kemudian kita harus memilih smart relay mana yang akan kita gunakan. Kebetulan di sini kita menggunakan smart relay tipe KAL ini. Nah, kita pilih icon yang gambarnya mirip dengan ini. Kita coba yang nomor 1 ini. Nah, spesifikasi lebih detailnya ini kita balik pada bagian samping. Di sini ada tulisan SR2B121FU ya. Kita pilih. Ini kira-kira di sini ada atau enggak? Nah, di sini kebetulan ada SR2B121FU. Di sini kita lihat, nah, power supply-nya sudah sesuai 100 sampai dengan 240 volt AC. Kita klik, kemudian kita next. Nah, kemudian kita next lagi. Pemrograman kita pilih menggunakan program jenis apa. Kita biasanya menggunakan ladder. Kita next lagi. Di sini akan tampil gambar atau tampilan seperti ini. Pertama-tama kita pilih, di sini saya jelaskan dulu. Kita harus belajar fungsi-fungsi dari icon-icon yang ada di sini, ya. Iconnya apa saja di sini? Nah, di sini ada I, ini mengartikan bahwa di sini adalah inputan. Kemudian kita harus mengenal yang Q ini adalah outputan. Nah, kita masukkan inputan dulu, I1, ya. Kemudian outputannya kita pilih yang ini. Nah, kita tarik garis. Nah, simple saja. Jadi hanya ada on, kemudian nanti outputan apa yang terjadi biar kalian sedikit paham, karena kita tidak ketemu langsung ya, kita menggunakan media virtual seperti ini. Jadi kita pelan-pelan saja. Apa sih fungsinya? Kenapa harus dipasang inputan kemudian ada outputan? Ini seperti apa? Setelah itu kita transfer. Nah, dalam mode transfer kita harus teliti ya. Pertama ya, sebelum ditransfer kita harus tahu di mana kabel transfer di sini sudah terhubung pada smart relay dan terhubung pada laptop. Ya. Kalau sudah terhubung, kita pilih pada communication configuration. Ya. Di sini COM portnya pada bagian apa? Kadang terdeteksi COM 1 padahal yang kita gunakan COM 5. Kok tahu dari mana? Dari manage-nya komputer. Nah, di sini COM-nya terdapat COM berapa? Kalau COM 5 berarti kita pasang di COM 5. Kalau COM 1 ya COM 1, COM 2 ya COM 2. Nah, di sini kita oke ataupun kita bisa tes. Nah, kalau tes ini masih belum nyambung ya, berarti ada suatu masalah. Nah, ini ada suatu masalah. Di mana masalahnya? Nah, berarti kita lihat, oh, di sini sudah terhubung pada smart relay, tapi smart relay masih belum di-on-kan. Ya, ini terdapat error. Ya, kita cek. Nah, ini powernya smart relay kita on-kan dulu. Nah, sudah on, smart relay sudah on, kita tes lagi. Nah, ini tulisan connection successful. Nah, di sini kita klik OK. Kemudian kita OK. Nah, transfernya kita klik transfer, kemudian transfer program.
Apabila dari komputer, program komputer kita transfer ke Smart Relay, kita pilih PC itu modul ya, dari PC ke modulnya atau ke Smart Relay-nya, kita klik. Nah, kita apabila biar bisa dimonitoring lewat laptop atau lewat layar komputer, kita klik monitoring ya. Kita save dulu. Kita tunggunya ini agak lama. Nanti di video akan saya percepat. Nah, sini pada icon ini sudah berputar, nah, tulisan S tadi, simbol S sudah berputar. Maka dari itu ini bisa langsung dijalankan. Kita coba, kita perhatikan di sini. Di sini ada saya kasih indikator pada outputannya ini sebuah lampu. Nah, ini lampu dipasang pada outputan. Nanti untuk outputan kita bahas untuk ke pertemuan berikutnya. Kita coba dulu. Dinyalakan menggunakan lampu ini, dinyalakan atau program ini dikerjakan menggunakan komputer, kita klik ya, ini bekerja ya. Nah, tapi apabila kita kerjakan lewat tombol, ini juga bisa ya, jadi dipahami. Jadi lewat tombol bisa, lewat layar komputer juga bisa. Nah, ini kegunaan dari Smart Relay. Nah, masih slow respon kalau di layar, ini biasa ya, karena kecepatan aplikasi ini tergantung dari spesifikasi komputer. Kebetulan komputer saya sedikit lambat. Nah, kemudian setelah itu saya akan jelaskan mengenai rangkaiannya ya. Intinya bagaimana? Nah, ya, Smart Relay ini kan harus kita program. Program ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian di program ini bagaimana kita mengendalikan push button ataupun saklar ataupun penghubung yang ada di layar ini dapat bekerja. Kita harus mengasih sinyal fasa pada inputan sini. Nah, kebetulan sinyal fasanya ini kita jumper lewat push button. Jadi push button di sini itu sebagai pemutus dan penghubung sinyal ke PLC atau Smart Relay. Nah, terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemrograman, kita harus kasih power di sini. Powernya kebetulan di sini powernya membutuhkan 100 sampai dengan 240 volt AC. Nah, inputannya ini butuh 100 sampai 240 VAC juga. Ini butuh fasa. Ya, ingat butuh fasa. Nah, ketika ini kita tekan, nah, sinyal akan mengalir dari fasa ini akan mengalir ke I1 di sini karena kita kodenya menggunakan I1. Ya. Kita tekan yang push button yang kedua ini tidak bisa. Karena apa? Pada push button yang kedua ini kita hubungan ke I2 di sini. Jadi di program tidak ada I2 ya. Nah, bisa dipahami di sini. Jadi ketika I1 ini ditekan atau push button 1 ini ditekan, nah, ini akan menghubungkan fasa ke I1. Kenapa? Karena pada push button ini kita pasang NO ya, normally open ya. Jadi fasa, sumber fasa ini masuk ke push button NO, kemudian outputannya NO masuk di I1 seperti itu. Nah, demikian untuk materi hari ini tentang inputan ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas cara penyambungan pada outputan ini bagaimana ya. Intinya inputan di sini ya, digunakan untuk memberikan sinyal pada program. Jadi agar program itu bekerja itu lewat inputan ini. Ketika kita tekan, nah ini akan menyala ya kan. Kita tekan loh, ini menyala. Kita perhatikan dulu, kita dekatkan kamera sini. Nah, kita tekan, nah ini nyala ya. Bisa dipahami? Mungkin materinya cukup sampai di sini. Mungkin untuk berikutnya akan saya ulas untuk
pemrograman pada outputan ini bagaimana. Terima kasih, semoga tetap jaga kesehatan di rumah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.